UFO. Dengar kata itu aja, apa sih yang kebayang? Pasti langsung mikir soal konspirasi pemerintah, rahasia-rahasia, dan pertanyaan paling besar, apa kita ini sendirian di alam semesta? Dan yang lebih bikin penasaran lagi, jangan-jangan pemerintah sebenarnya udah tahu jawabannya? Nah, pertanyaan ini nih, pemerintah nyembunyiin alien nggak sih? Ini tuh mesin penggerak semuanya. Gara-gara ini ada film-film blockbuster, ada obrolan seru sampai tengah malam, dan rasa curiga yang udah turun-temurun kan. Tapi hari ini kita nggak akan cuma berspekulasi, lupakan dulu itu. Kita bakal langsung terjun ke sumbernya. Kita akan bongkar dokumen-dokumen resmi dari Pentagon sampai NASA buat cari tahu apa sih yang sebenarnya mereka katakan soal fenomena ini. Oke, jadi obrolan soal topik ini tuh udah berubah drastis loh. Ini bukan lagi soal fiksi ilmiah atau cerita-cerita hayalan. Sekarang ini udah jadi isu keamanan nasional yang serius. Dan salah satu perubahan paling penting itu ada di bahasanya. Coba deh perhatiin, pemerintah sekarang udah nggak pakai istilah UFO lagi. Mereka pakainya UAP, Unidentified Anomalous Phenomena. Ini bukan cuma ganti nama biar keren ya. Ini nunjukin pergeseran cara pandang mereka. Pendekatannya jadi lebih klinis, lebih luas. Gak cuma benda terbang aja, tapi juga fenomena di angkasa bahkan di bawah air. Karena laporan makin banyak dan publik makin gencar nanya, pemerintah Amerika Serikat akhirnya nggak tinggal diam. Mereka membentuk badan-badan khusus buat menyelidiki UAP ini secara resmi. Nah, ini dia pemain utamanya, AAO. Dibentuk tahun 2022, kantor di bawah Pentagon ini jadi pusatnya. Semua laporan UAP dari semua cabang militer AS ngumpulnya ya di sini buat dianalisis. Di sisi lain, ada juga NASA. Tapi tim independen mereka ini tugasnya beda. Mereka bukan mau berburu alien, fokus mereka itu ke masalah utamanya. Data yang bagus itu kurang banget. Jadi tujuan mereka ya itu, cari cara gimana caranya biar pengumpulan data UAP di masa depan bisa pakai metode ilmiah yang benar-benar ketat. Oke, jadi setelah semua investigasi ini, apa sih hasil temuan mereka? Yuk, kita bedah datanya dari laporan-laporan terbaru. Cuma dalam rentang waktu setahunan antara Mei 2023 sampai Juni 2024, AARO itu udah meninjau 757 kasus. Banyak banget kan? Angka ini tuh campuran, ada insiden baru dan ada juga laporan-laporan lama yang belum pernah diulas resmi. Ini nunjukin kalau mereka bener-bener serius ngerjain tumpukan data ini. Terus hasilnya gimana? Ternyata sebagian besar kasus itu ya objek-objek biasa, kayak balon, drone, atau bahkan satelit Starlink. Sisanya, datanya kurang banget buat bisa diidentifikasi. Jadi, ini dia kesimpulan paling pentingnya. Dari ratusan kasus yang ditinjau, nggak ada satupun yang terbukti teknologi alien. 0, kosong. Dan kesimpulan ini bukan main-main, ini langsung dari laporan Pentagon. Jelas banget. Mereka bilang setelah nyisir semua arsip dari tahun 1945, mereka sama sekali nggak nemuin bukti adanya makhluk, aktivitas, atau teknologi dari luar angkasa. Nah, sekarang jadi menarik nih. Gimana kalau kita adu temuan resmi ini sama cerita-cerita konspirasi UFO paling legendaris? Yuk, kita lihat. Pertama, Roswell. Ini mungkin kasus paling ikonik kan? Klaimnya ada piring terbang jatuh. Tapi catatan resmi Angkatan Udara AS yang sekarang udah dibuka untuk publik bilang lain. Puing-puing itu ternyata dari Project Mogul, sebuah program super rahasia zaman Perang Dingin buat memata-matai uji coba nuklir Soviet pakai balon ketinggian tinggi. Terus Area 51. Wah, ini sih tempat yang udah kayak sinonim sama rahasia alien. Tapi, lagi-lagi, dokumen yang dibuka ke publik ceritanya beda jauh. Area 51 itu ternyata tempat pengembangan pesawat mata-mata paling canggih pas Perang Dingin, kayak pesawat U-2. Jadi semua kerahasiaan itu ya buat nyembunyiin teknologi dari musuh dari negara lain, bukan dari planet lain. Nah, ini dia penampakan Groom Lake, jantungnya Area 51. Dan kalau dipikir-pikir, penjelasan resminya masuk akal banget. Lokasinya terpencil, super rahasia, ya tempat yang sempurna buat nguji teknologi penerbangan yang revolusioner pada zamannya. Klaim-klaim yang lebih baru yang sering kita dengar, biasanya soal program reverse engineering rahasia. Katanya sih bongkar pasang teknologi alien. Tapi laporan historis AARO tadi bilang apa? Setelah mereka ubek-ubek semua arsip pemerintah dari tahun 1945, mereka bilang nggak nemu bukti empiris sama sekali. Nggak ada bukti yang bisa diverifikasi buat mendukung klaim-klaim itu.
Oke, kalau data resminya sejelas itu, kenapa sih cerita konspirasi alien ini masih kuat banget nempel di kepala kita? Nah, jawabannya ternyata bukan ada di luar angkasa sana, tapi lebih ke dalam diri kita sendiri. Ini soal psikologi manusia. Ada beberapa faktor nih. Pertama, otak kita itu emang mesin pencari pola. Kadang, titik-titik yang nggak nyambung pun bisa kita sambung-sambungin jadi satu cerita besar. Kedua, pemerintah kan emang punya sejarah kerahasiaan yang beneran terjadi loh, bukan fiksi. Jadi wajar aja kalau kita gampang percaya mereka nyembunyiin rahasia yang lebih gede lagi. Terus jangan lupa juga pengaruh budaya pop, film, serial TV, dan algoritma media sosial yang terus-terusan nyodorin konten yang sama yang akhirnya malah memperkuat keyakinan kita. Jadilah sebuah mitos modern yang susah banget buat diabaikan. Jadi, kalau misterinya bukan soal alien, terus apa dong yang sebenarnya bikin pemerintah khawatir pas mereka ngomongin UAP? Kekhawatiran mereka itu sangat nyata dan sangat membumi. Ancaman sebenarnya itu bukan alien, tapi resiko tabrakan di udara antara pesawat komersial dengan drone tak dikenal. Ini bukan soal invasi dari planet lain, tapi soal keamanan nasional. Setiap benda asing di wilayah udara militer bisa aja drone mata-mata canggih dari negara lain kan? Dan yang terakhir, nggak tahu itu sendiri udah jadi ancaman. Punya lubang dalam data itu adalah sebuah kelemahan. Pada akhirnya, setelah kita lihat semua data resmi ini, pertanyaannya jadi bergeser. Bukan lagi siapa yang ada di luar sana. Mungkin misteri yang sebenarnya adalah tentang apa yang ada di sini, di dalam pikiran kita. Kenapa ya kita seringkali lebih tertarik sama penjelasan yang luar biasa daripada bukti yang sebenarnya biasa aja? Nah, itu dia yang mungkin perlu kita renungkan sama-sama.